Tsunami menerjang wilayah Palu dan Donggala usai gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat petang. Dan berikut kembali kami tayangkan detik-detik terjadinya tsunami di kota Palu. Tsunami. Gue lari ke atas tsunami. Gue lari ke atas Pak tsunami Pak. Gue lari ke atas, lari ke atas tsunami. Lari. Gue lari ke atas tsunami, Bu. Bu, naik ke atas, Bu, tsunami. Gue tsunami. Gue lari ke atas, Bu, tsunami. Air. Gue lari ke atas, Bu. Pemirsa, jumlah korban jiwa akibat dampak gempa di Sulawesi Tengah hingga kini telah mencapai 1.763 orang. 1.755 jenazah telah dimakamkan. Mengenai dampak gempa dan tsunami, jadi jumlah korban jiwa terus bertambah karena memang tim SAR gabungan yang dikoordinir oleh Basarnas terdiri dari TNI, Polri, Kementerian SDM, relawan, bahkan masyarakat juga terus melakukan pencarian korban sehingga tercatat 1.763 orang meninggal dunia. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naraswara Aditya Pradana dengan NIM 153240180 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas G. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas topik yang sangat mungkin cukup relevan ya, yang kemudian ini topik utamanya yaitu tentang peran strategis radio lokal dalam penyiaran saat terjadi bencana alam. Untuk materi yang lebih lanjut, simak terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum masuk ke dalam materi utama kita ketahui dulu apa itu radio lokal. Nah, radio lokal sendiri adalah media penyiaran yang beroperasi di wilayah tertentu, seperti di dalam kota, kabupaten, atau provinsi, dan menyajikan informasi, hiburan, serta konten yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di daerah tersebut dan cukup relevan lah, yang mungkin masyarakat tersebut tuh relate dan bisa memahaminya. Di sini ada beberapa ciri khas dari radio lokal sendiri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan masyarakat lokal. Lalu ciri-ciri tersebut mulai dari topik yang dibahas, bahasa yang digunakan, sampai iklan yang ditayangkan di radio lokal tersebut. Mungkin iklan-iklan yang contohnya itu seperti tempat wisata di daerah tersebut, atau tentang pengobatan alamiah yang ada di daerah tersebut. Tak hanya itu, radio lokal juga menjadi ruang publik bagi masyarakat setempat untuk berdiskusi melalui program interaktif seperti talk show atau siaran langsung, yang dimana para pendengar sendiri dapat berinteraksi langsung dengan penyiarnya dan menyampaikan pendapatnya melalui mungkin dari telepon atau hal lain lah. Radio lokal sendiri memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari radio nasional tersebut. Beberapa perbedaan ini mencakup seperti perbedaan sendiri itu dapat mencakup seperti luas siaran dari konten yang disampaikan dari radio tersebut. Radio nasional mungkin dari kontennya dan luas cakupan siaran mereka. Nah, untuk informasi dari radio nasional sendiri mungkin untuk kontennya lebih membawa tentang topik yang lebih umum ke masyarakat, dan kemudian sesekali mereka membawakan tentang informasi dari media, informasi beberapa dari hal-hal yang terjadi di internasional atau di belahan bumi lain, begitu sih. Kemudian radio lokal sendiri lebih fokus pada kebutuhan spesifik masyarakat setempat, mungkin seperti perkiraan cuaca tempat tersebut, mungkin ada juga hal-hal yang terjadi, mungkin informasi tentang
berita-berita tentang daerah masyarakat setempat. Radio lokal sendiri biasanya dimiliki oleh komunitas, swasta lokal, atau pemerintah daerah. Sedangkan radio nasional seperti RRI dimiliki oleh lembaga penyiaran publik dengan jaringan yang luas, konten bersifat nasional hingga internasional. Nah, dalam kondisi krisis saat terjadi bencana alam atau pandemi atau hal-hal yang lain, radio lokal sendiri menjadi satu media yang vital atau media yang digantungkanlah oleh masyarakat setempat, yang dimana karena mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya saat saluran lain atau komunikasi lain seperti internet atau TV itu sedang terganggu lah. Nah, mengapa radio lokal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat saat terjadi bencana alam? Ya mungkin karena itu tadi, karena komunikasi lain itu terganggu, seperti listrik padam, sinyal hilang, atau menjadi satu-satunya informasi yang bisa jadi hanya datang dari radio. Lokal sendiri memberikan informasi tentang lokasi evakuasi, distribusi bantuan, jalur yang aman, hingga himbauan dari pemerintah setempat tentang hal-hal yang disampaikan melalui radio secara langsung dan masif. Kita bisa ambil contoh di bencana alam saat tsunami di Palu pada 2018 silam di Sulawesi Tengah. Pada saat itu radio lokal bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi kemanusiaan untuk menyiarkan informasi terkini pada masyarakat yang terdampak. Ini bahkan menjadi penghubung antara relawan, penyintas, dan lembaga terkait. Komunikasi berjalan, logistik terbantu, dan masyarakat tidak merasa sendirian dan terbantulah adanya radio lokal tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi tadi agar masyarakat merasa terbantu dan tidak kebingungan saat terjadi bencana. Informasi itu bisa diakses oleh warga terdampak atau oleh para penyintas. Nah, disitulah sebenarnya kepentingan atau peran radio tanggap darurat atau radio komunitas yang berperan sebagai radio tanggap darurat berfungsi. Jadi bagaimana mereka menyampaikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh para penyintas. Kepentingan lain adalah kebutuhan warga masyarakat atau kebutuhan para penyintas tidak sama. Nah, bagaimana ini juga disuarakan oleh mereka agar didengar oleh pihak-pihak lain termasuk pelaku tanggap darurat dan juga pemerintah. Lokal sendiri dalam situasi darurat tak lepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari regulasi pemerintah, dukungan teknis dari lembaga penyiaran, serta kerjasama dengan lembaga sosial membuat radio lokal bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Fase bencana ini mulai dari emergency, recovery, hingga mitigasi, radio lokal selalu hadir dan berperan aktif. Mereka mendistribusikan informasi secara cepat, tepat sasaran, dan akurat. Disinilah letak kekuatan utama dari radio lokal, karena radio lokal sendiri dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Masyarakat setempat sendiri yang terdampak dari bencana tadi dapat mendapatkan instruksi lah dari radio lokal ini, mungkin dari instruksi pemerintah atau dari organisasi kemanusiaan tentang apa aja yang harus dilakukan saat terjadi bencana agar tidak terjadi kepanikan dan dapat menangani hal tersebut. Radio lokal sendiri mendapatkan respon yang baik dari Komisi Penyiaran Indonesia atau dapat disebut dengan KPI, yang dimana mereka merespon dengan baik dan mengapresiasi tentang radio lokal ini saat terjadinya bencana alam. Mereka menjadi alat komunikasi salah satunya yang sangat berguna atau sangat dibutuhkan lah saat
waktu genting tersebut. Karena mungkin dari tadi aspek tadi saat handphone atau TV itu tidak dapat digunakan karena listrik padam, internet mati karena terjadi bencana alam yang main skalanya agak besar lah, itu menjadi radio ini sangat berguna dan berfungsi untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik di sini adalah dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa radio lokal adalah media yang tidak boleh diremehkan, terutama dalam penanganan bencana alam atau hal-hal yang lain yang terjadi pada tempat tersebut. Nah, dengan jangkauan lokal yang kuat, fleksibel, dan keterhubungan dengan komunitas radio lokal mampu menjadi tulang punggung komunikasi darurat. Kita semua harus mendukung atau memberikan dukungan penuh pada pengembangan radio lokal ini karena perannya bisa menyelamatkan nyawa orang-orang di sekitarnya dan sangat berguna bagi masyarakat setempat. Nah, segitu aja video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentang channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Dadah.